adalah Pengertian country risk. Country risk dalam bahasa Indonesia berarti resiko negara. Yang dimaksud di sini adalah resiko yang akan dihadapi oleh suatu negara akibat perubahan ekonomi maupun politik dari negara lain yang ada hubungannya dengan negara yang bersangkutan. Misalnya saja, apabila suatu negara kekurangan dana cadangan devisa, maka negara tersebut akan sulit untuk melunasi hutangnya pada negara lain secara tepat waktu. Resiko yang terkait dengan investasi atau kegiatan bisnis di suatu negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, faktor politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Selanjutnya, ada metode penilaian country risk, di mana metode ini meliputi yang pertama, analisis kualitatif, yang mencakup indikator ekonomi, yaitu menggunakan data makroekonomi seperti pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan untuk menilai kesehatan ekonomi negara. Yang kedua, indikator keuangan melibatkan analisis rasio keuangan seperti utang publik terhadap GDP, cadangan devisa, dan likuiditas pasar keuangan. Dan yang ketiga dari analisis kualitatif ini adalah penilaian resiko kredit, di mana ini menggunakan seperti Moody's, S&P, dan Fitch untuk menilai kemungkinan gagal bayar atau resiko default peringkat kredit dari lembaga rating internasional. Selanjutnya ada analisis kuantitatif, di mana analisis ini mencakup yang pertama, indikator ekonomi, yaitu menggunakan data statistik seperti GDP, Gross Domestic Product, utang negara, neraca perdagangan, dan cadangan devisa. Yang kedua, rating kredit, menganalisis peringkat kredit negara dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, and Fitch. Dan yang terakhir dari analisis kuantitatif ini merupakan indeks risiko, di mana menggunakan indeks seperti indeks risiko negara, country risk index, yang mengukur berbagai faktor risiko dalam suatu negara atau rangkaian angka. Metode penilaian country risk yang ketiga ada metode model ekonometrik, yaitu menggunakan model statistik untuk meramalkan risiko berdasarkan data historis dan variabel ekonomi dan politik. Yang kedua ada simulasi, yaitu menerapkan simulasi Monte Carlo atau teknik lain untuk menilai dampak dari berbagai skenario risiko. Yang keempat ada pencatatan sistematik. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, yaitu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari negara dalam konteks risiko. Yang kedua ada analisis PESTEL, yaitu political, economic, social, teknologi, environmental, legal, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi risiko negara. Yang kelima ada pendekatan komparatif, yaitu yang pertama ada benchmarking, yaitu membandingkan risiko negara dengan negara lain yang memiliki karakteristik serupa untuk menilai relatif risiko. Yang kedua ada studi kasus, yaitu meneliti kasus-kasus sebelumnya di negara yang sama untuk memahami bagaimana risiko negara berfungsi dalam konteks tertentu. Yang keenam ada penilaian oleh ahli. Yang pertama ada laporan risiko negara, yaitu menggunakan laporan dan analisis dari lembaga konsultan dan organisasi riset untuk mengkhususkan diri dalam penilaian risiko negara. Dan yang kedua ada sumber berita dan intelijen, yaitu memantau berita internasional, laporan intelijen, dan informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai risiko negara. Selanjutnya, negara yang terlibat dalam country risk. Contoh negara yang menerapkan metode penilaian risiko negara secara sistematis adalah Brazil. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Amerika Latin dan negara berkembang dengan ukuran ekonomi yang signifikan, Brazil memiliki beberapa risiko yang dinilai oleh investor, lembaga keuangan, dan analis risiko. Contoh penerapan metode penilaian risiko di negara Brazil yaitu yang pertama ada analisis kualitatif. Dalam bidang politik, Brazil sering dinilai berdasarkan stabilitas politiknya, termasuk dinamika pemerintahan, kebijakan publik, dan potensi ketidakstabilan politik. Misalnya, ketidakstabilan politik terkait pemilihan umum atau perubahan pemerintah dapat mempengaruhi penilaian risiko. Dalam bidang ekonomi, evaluasi dilakukan terhadap indikator ekonomi seperti pertumbuhan GDP, inflasi, dan pengangguran. Brazil memiliki sejarah fluktuasi ekonomi dengan tantangan termasuk krisis ekonomi dan ketimpangan sosial. Dalam bidang hukum dan regulasi, penilaian terhadap kerangka hukum dan regulasi yang mempengaruhi investasi dan bisnis di Brazil, termasuk hak kekayaan intelektual, peraturan perpajakan, dan kepastian hukum. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Dalam indikator ekonomi, data makroekonomi seperti utang publik, neraca perdagangan, dan cadangan devisa digunakan untuk menilai risiko. Brazil misalnya memiliki tingkat utang publik yang signifikan dan defisit anggaran yang berpotensi mempengaruhi penilaian risiko. Dalam rating kredit, lembaga pemeringkat seperti Moody's, S&P, dan Fitch memberikan peringkat kredit untuk Brazil yang mencerminkan risiko kredit negara dan kapasitasnya untuk memenuhi kewajiban utangnya.
Yang ketiga yaitu metode model ekonometrik. Dalam model ekonometrik, para analis menggunakan model untuk memprediksi resiko berdasarkan data historis dan variabel ekonomi, seperti simulasi untuk mengevaluasi dampak dari fluktuasi ekonomi global atau perubahan harga komoditas terhadap ekonomi Brazil. Negara country risk yang terlibat selanjutnya yang keempat adalah pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik ada dua, yaitu analisis SWOT, menilai kekuatan seperti ukuran pasar domestik dan kekayaan sumber daya alam, kelemahan seperti ketimpangan sosial dan masalah infrastruktur, peluang seperti pertumbuhan sektor tertentu dan ancaman seperti risiko politik dan ekonomi global. Yang kedua yaitu analisis PESTEL, mengidentifikasi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi risiko di Brazil. Pendekatan kelima yaitu pendekatan kooperatif. Yang pertama yaitu benchmarking, bandingkan risiko Brazil dengan negara-negara lain di Amerika Latin atau negara berkembang lainnya untuk mendapatkan perspektif tentang posisi relatif Brazil dalam hal risiko. Selanjutnya yang keenam adalah penilaian oleh ahli. Penilaian oleh ahli adalah laporan risiko, laporan dari lembaga konsultan dan riset yang menganalisis situasi di Brazil, serta berita internasional yang memberikan pembaruan tentang kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Kesimpulannya yaitu, Brazil merupakan contoh bagaimana metode penilaian risiko negara diterapkan secara praktis. Penilaian ini membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk memahami potensi risiko dan peluang yang ada dalam berbisnis atau berinvestasi di negara tersebut. Penilaian ini adalah alat penting untuk mengelola risiko dan merencanakan strategi bisnis di pasar yang kompleks dan dinamis seperti Brazil. Penggunaan teknologi dan manajemen risiko, yaitu membahas peran teknologi seperti analisis data dan perangkat lunak manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif.